You can feel the things and then Kepada yang terhormat Bapak Bavitra MSI selaku dosen pengampu mata kuliah matematika diskrit dan logika dan teman-teman yang sedang menonton materi kami kali ini. Di sini kami perwakilan dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang representasi relasi yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ataya Raisa Insira dengan NIM akhir 29. Saya Ferry dengan NIM akhir 71. Saya Sahih dengan NIM akhir 16. Saya Muhammad Irfan dengan NIM akhir 13. Saya Yudi Anugrah dengan NIM 25. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Jadi di sini ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Nama saya Ferry. Di sini saya akan membawakan materi tentang diagram panah. Jadi diagram panah itu adalah relasi antar elemen dalam himpunan secara visual. Seperti yang berada di slide nomor 4 ini, daerah asal itu dilambangkan dengan DR, daerah kawan, KR, dan juga daerah hasil itu R besar dan R kecil. Bisa kita lihat di bawah ini ada 3 contoh. Contoh yang pertama itu dia bukanlah sebuah fungsi karena daerah domain A itu memiliki pasangan lebih dari satu. Sama juga seperti contoh yang kedua, karena daerah domain A ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi contoh diagram panah yang betul itu seperti yang dicontohin di gambar nomor 3, karena daerah domain A memiliki pasangan dan tempat 1 di B. Di slide nomor 5 adalah contoh diagram panahnya. Misalkan R itu 1,2, 1,6, 3,4, 3,6, 3,8 adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, dan 8. Dan S itu 2U, 4S, 4T, 6T, dan 8U adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, dan 8 ke himpunan STU. Jadi maka komposisi relasi R dan S adalah S dan R sama dengan 1 U, 1 T, 2 S, 2 T, 3 S, 3 T, 3 U. Jadi diagram panahnya itu berbentuk seperti satunya itu kedua, terus 3 keempat, 3 genap, 3 ke 8. Seperti ini contoh diagram panahnya. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada materi yang kedua ini kita masuk ke dalam subbab matriks Z1. Matriks Z1 itu matriks apa sih? Matriks 0, 1. Dia hanya memiliki angka 1 dan 0. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, MIJ itu memiliki dua angka 1 dan 0. 1 merupakan elemen dari R dan 0 bukan elemen dari R. Biar kita sama-sama makin paham, aku kasih contoh dalam bentuk soal ya teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu referensi contoh yang aku dapat. Kalian bisa pause dulu video ini untuk baca soalnya. Oke teman-teman, jadi ini ada sedikit penjelasan tentang pedoman pada rumusnya ya. Nah, AI itu merupakan himpunan elemen pertama dan BJ itu merupakan himpunan elemen kedua. AI dan BJ ini bisa sewaktu-waktu berubah menjadi variabel lain seperti P, Q, X, Y. Kemudian bisa kita lihat secara seksama pada soal sebelumnya R menunjukkan beberapa angka. Nah, itu yang aku bulatin ada 2 tanda panah E1 dan 4 tanda panah E2. Itu merupakan elemen pertama dan elemen kedua yang sebelumnya kita bahas pada panduan rumus.
Pada soal yang sudah dijadikan referensi oleh saya, di sana dipertanyakan relasi R dari P ke Q dapat dinyatakan dengan matriks. Pada soal P dan Q sudah diketahui. Perlu kalian ingat, P ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi P ini merupakan AI dan Q itu merupakan BJ. Nah, AI ini berperan sebagai baris dan BJ ini berperan sebagai kolom. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya tuliskan, 2, 3, 4 itu berperan sebagai himpunan P, sedangkan 2, 4, 8, 9, 15 itu himpunan dari Q. P itu merupakan baris dan Q itu merupakan kolom. Soal R menunjukkan beberapa angka yang harus kita masukkan ke dalam tabel matriks 01. Pada kondisi ini, kalian hanya perlu memasukkan nilai himpunan R ke dalam matriks 01. Kalian bisa lihat contohnya seperti yang sudah saya tuliskan. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa subbab pada materi ini merupakan matriks Z1 atau matriks 01, berarti hanya ada angka 1 dan 0. Angka 1 itu merupakan elemen R dan 0 bukan elemen R. Jadi dari himpunan R itu kalian hanya menggantikan angka 1 kalau semisalnya itu berada pada elemen R. Oke teman-teman, jadi segitu aja penjelasan dari saya tentang subbab materi ini. Semoga kita sama-sama makin paham ya. Nama saya Muhammad Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tabel. Tabel digunakan mempresentasikan relasi antara elemen dalam suatu himpunan secara sistematis dan terstruktur. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris mewakili elemen dari himpunan pertama, sedangkan kolom mewakili himpunan kedua. Ya, berikut ini kolom pertama. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Langsung bertanya ya. Di sini 2 4 2 8 3 9 3 15 4. Nah, berikut tabel yang saya paparkan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahid Muhammad Irham. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf berarah. Baik, graf berarah adalah jenis graf di mana setiap sisi memiliki arah tertentu, menunjukkan hubungan satu arah antara simpul-simpulnya dalam konteks representasi relasi. Graf berarah digunakan untuk menggambarkan relasi yang tidak simetris, di mana relasi dari elemen A ke elemen B tidak berarti bahwa B juga berrelasi dengan A. Tanda panah bisa disebut relasi. Selanjutnya, di sini, misalkan R direpresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menggambar contoh graf. Di sininya, di sini cek, di sini ada, di sininya. Oke, baik, inilah contoh gambar diagram grafnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, saya Jogi. Di sini saya akan membawakan tentang pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pemrograman ini. Yaitu ada di baris pertama ada himpunan P ASNP. Himpunan P ASNP itu berguna untuk mengimpor library NumPy yang digunakan untuk operasi matriks. Jadi dia ini untuk menginput data dari terminal dari pengguna. Jadi pengguna memasukkan angka atau huruf, di situ baru program akan mengeksekusi programnya tentang itulah operasi matriks. Nah, pada baris 4 dia membuat matriks relasi ini untuk himpunan B dan himpunan A relasi. Jadi fungsinya untuk membuat matriks relasi dari himpunan A ke himpunan B.
pada baris ke-6 matriks sama dengan np.0 itu untuk membuat program 01-nya seperti yang dijelaskan oleh teman saya Asa tadi. Dan pada baris ke-9 for A B in relasi, ini adalah untuk mengiterasi setiap pasangan relasi dari A B gitu. Dan baris ke-11 jika elemen A adalah dalam input A dan B ada dalam himpunan B. Jadi jika A ada dalam himpunan A dan B ada dalam himpunan B, dia akan mengembalikan matriks relasi yang sudah terisi. Jadi perbandingannya kita lanjut dari ke baris 18. Def ambil input himpunan dalam kurung nama himpunan. Dia ini program dari baris ke-18 ke 21 ini dia meminta pengguna untuk memasukkan elemen himpunan. Nah, dengan format misalnya A spasi B, dia harus ada spasinya. Habis itu diulang-ulang terus untuk mengambil daftar himpunan yang lain. Jadi dia inputnya bisa lebih dari satu himpunan. Nah, pada baris 41 print himpunan A dan B, ya ini untuk mengeprint hasilnya, kata-katanya. Di sini mengambilkan hasil, mengambil matriks relasi, dan contohnya seperti enter. Nah, dia setelah dua himpunan yang dikasih, himpunan A dan B, masukkan pasangan relasi dalam bentuk A, B, atau Q untuk berhenti. Jadi kalau kita untuk berhentinya kita pencet Q, enter, dan berhenti. Di sini akan terdapat hasilnya. Itulah seperti yang Asa jelaskan tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa Shine with you.